Oke, pagi Senin yang di luar studio saat ini sedang mendung nih. Iya, Oke, walaupun mundur mudah-mudahan ya, kita tetap semangat Nasir ya betul. dalam mengawali awal pekan di bulan November. Dan awal bulan juga. Yang memang November, Desember, Januari ini adalah Mm-mm. bulan-bulan yang musim hujan di negara Hujan, kita, termasuk juga mitra musim harus mempersiapkan ya, ya, mempersiapkan di perjalanan mungkin kalau hujan ataupun juga di rumah dan di tempat Anda masing-masing. Cuman kalau tadi ada kabar mau aksi ke Konjen Prancis, ini kalau mendung-mendung suasananya enak dong. Jadi nggak kepanasan waktu demo-nya nanti ya. ya. Oke. Dan pagi ini Mitra Musim di hari yang kedua di bulan November, kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang terus-menerus semangat ya bersama Suara Muslim Radio Network. Di hari ini Ranah Publik, saya Muhammad Nasir. Dan saya Mahfud Manaf tentunya nanti akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Oke, gelombang boykot produk Prancis yang terus meluas. Kalau di luar negeri sudah kita terima gitu informasinya beberapa pekan yang lalu. Di Indonesia ini kemarin saya juga ada ke salah satu minimarket ya di Ya, Sakinah, itu juga beberapa produk dari Prancis diturunkan. turunkan. Cuman yang masih jadi pertanyaan saya adalah itu kan produk memang dari Prancis, tetapi Oke, em, pabriknya di Indonesia. Jadi yang kerja di sana juga orang Indonesia begitu oke. ya. Ketika ini kemudian diboykot, apa efeknya nanti untuk Efeknya, orang oke. Indonesia dan bahkan Muslim juga yang Mhm. kerja di situ ya. Ada narasumber pertama dari ekonom yang akan berdiskusi dengan kita pagi hari ini, Mitra Musim. Bapak Dr. Nafik Hadi Riandono ya, beliau merupakan pakar ekonomi dari UNER Surabaya. Assalamualaikum Pak Nafik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak ya di pagi hari ini ya. Alhamdulillah baik, ini jadi cerah dan seger karena hujan. Alhamdulillah. Surabaya, di Surabaya atau di mana Pak Nafik? Saya di Surabaya. Oke, lama ini tidak diskusi dengan Pak Nafik karena mesti selalu Iya. sibuk ya. Oke, kalau bicara boykot ini Pak Nafik, apakah ini adalah gerakan protes yang seimbang dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Prancis itu dengan umat Islam kemudian melakukan boykot produk mereka? Ya. Jadi begini Mas Nasir. Ya. Ya. Jadi kita ini kan sekarang kan zaman era informasi gitu ya. Ya. Jadi statement itu memiliki pengaruh yang luar biasa ya. Bahkan mengalahkan bom nuklir itu. Ya. Gitu. Jadi kalau bom nuklir itu dulu di Nagasaki Hiroshima, yang kena kan hanya Nagasaki Hiroshima. Ya. Ya. Yang kena kalau ini statement seperti Presiden Prancis ini kan seluruh dunia. Jadi reaksinya luar biasa dan bahkan secara sosial ekonomi lebih dahsyat daripada bom dalam arti fisik. Ya. Ya. Nah, karena apalagi ini menyangkut persoalan keyakinan, soal agama. Gitu ya. Jadi mestinya seorang pemimpin, ya, seorang kepala negara, bahkan siapapun lah ya, baik ini sebagai individu harus hati-hati orang mengeluarkan sebuah statement, sebuah komentar, bahkan mendukung sesuatu yang sangat sensitif. Ya. Jadi ini soal karikatur Nabi Muhammad ini kan sensitif pada hampir ya 1/5 lebih lah ya 25% penduduk dunia yang sekarang ini tersinggung. Ya. Walaupun kadang begini, Mas, sebelum bicara ekonominya, orang mengatakan begini, orang kan tidak pernah tahu wajahnya Nabi Muhammad dan lain-lain. Betul. Kok dibuat karikatur kok menjadi marah. Ya. Justru karena tidak tahu wajahnya itu berarti kan dia ngarang-ngarang sendiri. Ya. Itu tingkat penghinaannya lebih tinggi daripada kalau tahu wajahnya Nabi Muhammad. Okay. Nah, kalau masih banyak beberapa tokoh atau beberapa orang mengatakan gitu, nggak usah direken lah ya. Itu kan karikatur, mesti nggak betul wajahnya Nabi Muhammad, nggak tahu. Ya. Tapi ini merupakan seorang nabi, bukan manusia biasa yang dicintai kan oleh umat Islam, bahkan orang-orang yang non-muslim pun ada yang mencintai. Ya. Yang namanya cinta itu kalau dilukai, orang bisa melakukan sesuatu yang reaktif, baik secara emosional maupun mereka mungkin masih tertata secara emosional. Yeah. Nah, yang paling efektif sekarang untuk mengingatkan atau menekan ya, bahwa orang yang memberikan statement atau melecehkan atau ini menghina keyakinan
seseorang atau keyakinan umat, ya sekarang yang paling efektif itu adalah melakukan perang ekonomi. Oke. Nah, dan kalau kita lihat mungkin dampak ekonomi ini secara nasional kalau di boikot pun Prancis mungkin tidak akan begitu berarti kalau itu Indonesia ya. Karena kan Prancis dengan Indonesia ini perdagangan antara bulan semester pertama lah ya, tahun 2020 itu kan turun sekitar 17% ya dari tahun sebelumnya. Jadi perdagangan Indonesia Prancis itu hanya sekitar ya 9 sampai 10 triliun per tahun ini kalau kita lihat. Ya. Jadi tidak terlalu signifikan dan itu pun yang paling besar adalah impor pesawat, ya, pesawat Airbus. Ya, dan sekarang ini kan banyak penerbangan yang tidak terbang lagi, tidak terlalu banyak yang terbang. Ya, dan kalau itu misalnya di boikot, kalau di Indonesia sendiri ya secara ekonomi tidak terlalu signifikan. Tetapi ini yang signifikan ini adalah memang di negara-negara Muslim, ya, terutama di Timur Tengah, Afrika, ya, dan konsumen Muslim di Prancis sendiri sebenarnya. Ya. Muslim di Prancis itu kan antara sekitar 8 sampai 10%. Ya. Dan Prancis itu adalah termasuk mengekspor ya daging halal ya ke negara-negara Timur Tengah sebenarnya. Dan beberapa kebutuhan pokok itu memang di negara-negara Timur Tengah itu disuplai dari Prancis. Karena Prancis ini sebenarnya adalah termasuk negara yang gerakan halalnya luar biasa. Ya. Dan daging halal itu sekarang yang paling besar kan impornya dari Prancis. Nah ini mungkin akan dampaknya sangat luar biasa memangnya kalau yang memboikotnya adalah negara-negara yang memang tingkat konsumsi kebutuhan pokoknya sangat besar diimpor dari Prancis. Ya. Mbak Nafi, kalau misalnya tadi di Timur Tengah kan juga sudah bergulir nih seruannya, kemudian Indonesia ngikutin itu. Tadi kan juga ada sempat diskusi kami di awal gitu ya. Kalau yang produk Prancis yang ada di Indonesia, itu kan mereka punya pabrik di sini. Kemudian pekerjanya juga orang Indonesia. Ketika kita boikot akan berefek juga kepada mereka orang Indonesia, orang Muslim yang kerja di pabrik-pabrik tersebut. Makanya kan begini, hanya statement seorang presiden ya mendukung sesuatu yang melukai umat mayoritas di dunia, dampaknya kan bisa luar biasa. Ya, kalau memang masyarakat ini misalnya memboikot, menurut saya sah-sah aja, itu haknya. Kan? Haknya masyarakat karena merasa batin ya keimanannya dilukai, gitu, lalu melakukan reaksi ya dengan cara memboikot produk-produk Perancis. Ya, itu sebenarnya haknya masyarakat juga, haknya umat, gitu ya. Pemerintah pun ya tidak bisa menghalangi itu. Ya, makanya mestinya untuk menghibur ini ya baguslah kalau pemerintah ini misalnya melakukan statement mengutuk misalnya gitu ya, memprihatinkan dan menyesalkan gitu ya. Dan sudah dilakukan. Tapi ini harus begini Mas Nasir, kita lihat dari sisi positif. Jadi seperti ini mestinya para pengusaha pelaku ekonomi dalam negeri itu segera mengambil peluang ini sebenarnya. Ya, bahwa ini mestinya kalau nanti dikatakan betul ini masih jangka panjang ya, pasti dampaknya adalah pabrik-pabrik yang memproduksi barang Perancis Indonesia ini pasti berdampak. Nah sekarang bagaimana mengambil peluang ini menggantikan produk-produk yang masyarakat ini tidak mau mengkonsumsi. Dan saya kira begini, ini bisa juga ya bahwa gelombang boikot ini bisa dalam jangka yang lama, kan mungkin selamanya loh ya. Jadi mungkin beberapa orang tidak mau menggunakan beberapa produk kosmetik, produk garment, mereka nggak akan beli lagi setelah itu. Ya, karena tadi orang kalau sudah merasa dilukai hatinya, ya, itu kalau bahasanya orang Surabaya kan nggak pakai masih banyak yang lain. Ya. Dan produk-produk Prancis di Indonesia yang paling banyak kan tadi ya pesawat terbang. Ya, yang paling besar sebenarnya adalah urusan pesawat terbang dan barang-barang kosmetik dan barang-barang fashion. Dan sekarang kan banyak. Kalau fashion ini sebenarnya bisa
bisa diganti lakukan ya. sebuah switch dengan cepat kan, digantikan dengan menggunakan yang lain. Oke, ya. Nah, jadi bahkan kan ada produk minuman kemasan itu kan dipegang sahamnya terbesar juga dari Prancis. Ya. Itu alternatif lain sudah banyak. Banyak sekali. Banyak sekali. bermunculan. Jadi kan ini juga mungkin bagi kita dari sisi ekonomi peluang ya, yang selama ini produk-produk dalam negeri tidak pernah dilirik, gitu, ya. Okay. Sekarang ini bisa dilirik. Gitu. Ya, Pak Nafik. Jadi artinya kalau misalnya mau ini orang-orang yang terdampak karena boykot yang di luar Perancis, kalau mau marah ya marahnya harus ke si Macron ya, karena semua berawal dari dia. Marahnya pada penyebab masalah, jangan orang yang disakiti, begitu. Oke. Iya. Ya itu kan bisa salah alamat gitu kan. Kalau misalnya kita sayang pada seseorang, ya kan, terus orang yang kita sayangi itu disakiti orang, terus setelah itu katakan kita marah kepada orang menyakiti, masuk kita yang salah. Ya. Yang salah kan yang menyakiti. Dan ini saya kira biar pelajaran yang terbesar lah bagi siapa saja, terutama kepala negara, pemimpin, tokoh, gitu, jangan mengeluarkan statement yang bisa melukai hati ya orang atau masyarakat, bahkan ini seluruh dunia. Kalau dampaknya panjang, ya apalagi sekarang ini perekonomian, ya Perancis juga termasuk dampak kena COVID itu luar biasa loh. Kalau ini dipukul begini, ya ini pelajaran. Ya. Pelajaran terbaik bagi kepala-kepala negara yang lain. Ya. Jadi kalau kita ngomong hak asasi manusia, mengapa sih mereka itu justru sering menginjak-injak hak asasi manusia? Kita, ya, kebebasan berpendapat dan lain-lain. Saya kira kalau sudah menghina orang, ya bukan lagi kebebasan berpendapat. Dan sekarang ini Perancis ya biar merasakanlah akibatnya kalau sembrono dan sembarangan. Baik. Kalau tadi kembali produk yang diproduksi di Indonesia, kan ini waktunya pasti panjang, nggak akan langsung tutup, gitu kan ya. Jadi kalau toh misalnya suatu saat akhirnya tutup karena masyarakat ini betul-betul dalam arti menyalurkan emosinya yang benar, gitu ya, dengan cara yang benar dia mengalihkan pembelanjaannya pada produk-produk dalam negeri, kan alhamdulillah sebenarnya kalau dilihat dari sisi itu. Ya. Oke, Pak Nafik, kita sudah tangkap karena waktunya terbatas. Juga terima kasih untuk kawasannya pagi hari ini. Semoga sehat selalu dan bisa diskusi di lain kesempatan. Assalamualaikum, Pak Nafik. Nanti lain kesempatan kita langsung ada online di tempat. Amin. Siap. Masih, Mas Nafik. Assalamualaikum, Pak Nafik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Dr. Nafik Hadi Riandono dari Universitas Erlangga Surabaya, ekonom. Dan juga Mitra Muslim tadi yang beliau sampaikan begitu ya, bisa jadi sebagian ada yang hanya sesaat, jadi emosi sesaat, boykot habis ini sekitar sebulan isunya udah hilang, baik lagi, karena kan kadang karena ini adalah merek ya, tadi kan ada merek-merek tertentu tuh udah sangat serk dengan itu, ya emosinya cuma sesaat, habis itu nggak boykot lagi. Tapi ada juga yang benar-benar terluka, habis itu memang ya udah full gitu, nggak boykot lagi. Dan penggantinya itu banyak banget ya. Mau air mineral, mau tadi makanan, mau fashion, mau macam-macam, penggantinya semua ada. Tinggal pilih mau yang mana. Ya. Oke. Baik. Termasuk Mitra Muslim yang bicara nanti dari sisi pelakunya langsung ini ya. Yang beberapa minimarket di Indonesia juga sebagian sudah ada yang menurunkan produk-produk Prancis. Kalau tadi malam saya itu di Sakinah ya. Kalau ini kan Sakinah jaringannya Pondok Pesantren Hidayatullah. Kemudian ada juga Basmalah. Ya, Basmalah. Ini dari Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan. Nanti kita akan diskusi dengan salah satu dari dua minimarket ini, Mahfud ya. Setelah jeda pariwara, dan tentu Mitra Muslim kami undang untuk bergabung dalam program Ranah Publik. Terima kasih Mitra Muslim kebersamaan Anda di pagi hari ini dalam program Ranah Publik, dan kita membahas mengenai gelombang boikot Prancis terus meluas. Tadi di segmen awal kita sudah berbincang-bincang dengan Bapak Dr. Nafik Hadi Riandono, beliau selaku pakar ekonom dari UNER Surabaya. Ya, di segmen yang kedua ini kita akan mencoba mengkonfirmasi beliau adalah Bapak Ahmad Edi Amin sebagai Wakil Direktur Utama ya minimarket Basmalah Sidogiri Pasuruan. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Ahmad Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik di pagi hari ini Bapak ya?
Alhamdulillah. Nggih. Baik, kemarin kami mendapatkan rilis bahwasannya minimarket Basmalah yang Bapak kelola ini telah menurunkan beberapa produk dari Prancis. Benarkah seperti itu, Bapak? Eh, Iya benar. Sebetulnya itu yang viral itu adalah surat di internal kami yang sempat bocor karena teman-teman mungkin terlalu semangat ya. Iya. Eh, itu kan ya memang cobaan kami atau cobaan kita di bulan Rabiul Awal ini lagi liburan Maulid, kemudian banyak keluhan konsumen Ya. yang masuk ke kami, termasuk juga masuk ke pesantren. Akhirnya kami coba follow up itu, dan itu pun sebetulnya bisa dikatakan terlambat karena gelombang itu kan mulai Kamis Jumat, tapi kami baru bisa realisasi Sabtunya. Oke. Betul, memang Ya, banyak yang kami turunkan. Ya, Pak Edi, jadi sebenarnya itu selain dari kebijakan manajemen internal di dalam, juga ada protes dari konsumennya minimarket Basmalah agar minimarket ini menurunkan produk-produk dari Prancis, begitu? Ya, ada masukan seperti itu, dan itu dari Mama. Kita juga sebetulnya pilihan yang berat karena produk susu itu, produk SGM itu sangat fast moving di kami. Kemudian itu kan konsumsi balita ya, yang tidak mudah pindah ke merek lain. Iya, seperti itu. Oke, kalau sebagian juga selain susu ada produk yang lain gitu ya. Nah, mengatasinya atau apa namanya, kemudian ada pengganti atau solusinya ya? Solusinya gimana, Pak? Atau ya udah dikosongkan aja, nggak ada produk lain? Ya, kita ganti produk-produk itu. Sebetulnya kita negosiasi dulu ya dengan supplier. Makanya kami pilih kita turunkan dan kita gudangkan. Karena sebetulnya supplier juga ada yang sewa di rak-rak itu, tapi karena kita tidak, ini karena nilai-nilai yang tidak bisa kami tawar, akhirnya mau nggak mau kami bersurat ke supplier, barang kita gudangkan semuanya. Oke, berapa banyak itu Pak produknya? Sangat banyak Pak, cukup banyak ya. Iya, nggak kami hitung, kami fokus sekiranya rak itu segera terpenuhi dengan produk. Kita juga nggak mau kalau bahasa teman-teman yang di Madura itu jual sode, sobung tade, itu kan juga mengurangi profesionalisme kami kan gitu. Apa itu bahasa Indonesianya Pak? Saya bukan orang Madura, nggak paham. Jual yang nggak ada gitu, rak kosong gitu. Rak kosong, iya. Iya. Rencananya ini sampai kapan Pak untuk penurunan barang-barang dari rak ini? Apakah kami masih terus mengikuti perkembangan ya, dan konsumen seperti apa nanti, seperti itu. Oke. Mengikuti perkembangan yang dari jelas Prancis. Barang itu tidak bisa kami kembalikan karena memang itu sudah masuk ke kami, dan ini kan bisa dikatakan pemutusan sepihak gitu. Kita selama ini harmonis, nggak ada masalah. Kemudian mungkin ada hal lain yang di luar dari prinsipal yang di sini. Kami selama ini profesional dengan yang di sini, seperti itu. Artinya nanti Basmalah akan menerima kerugian banyak nih karena beli putus tadi ya? Iya. Bukan beli putus, bayar tempo biasanya. Bayar tempo, oke. Artinya kan memang ada kerugian yang akan diterima oleh jaringan minimarket Basmalah. Ya kemungkinan itu ada laba yang terkoreksi lah gitu. Oke. Tapi artinya itu bagian dari pembelaan terhadap Nabi tadi itu ya? Ya, diantaranya seperti itu. Oke. Dan masih belum tahu sampai kapan itu akan digudangkan, tidak ditaruh lagi ke sananya. Dan segala resiko kerusakan kan kami tanggung semua itu, karena itu milik supplier semua. Oke. Adakah kemudian Pak Edi rencana tadi untuk mengganti dengan produk-produk lain yang serupa tapi juga dimiliki oleh minimal orang Islam lah, begitu banyak mayoritas sahamnya, apalagi yang produk-produk kecantik, produk-produk fashion itu kan banyak juga yang punya orang Islam. Iya. Kalau air ya jelas ya kita punya. Kemudian susu, susu formula
itu banyak yang bisa mengganti, tetapi balik lagi ke preferensi dari konsumen dan itu tidak mudah untuk beralih ke merek lain. Ya, produk lain. Begitu juga kosmetik. Kosmetik kita banyak yang kita jual selain Garnier, tapi semuanya sudah memiliki segmen-segmen sendiri seperti itu. Oke. Tapi ini jadi kalau produk lain pasti ada, cuma produk itu tidak kami jual. Jadi mau nggak mau ya kalau ingin beli ya di toko lain, tidak di toko kami untuk saat ini. Ya, untuk kerjasama dengan tadi istilahnya apa yang suppliernya sendiri setelah ini gimana kerjasamanya itu Pak? Apakah akan dilanjutkan atau seperti apa? Itu kami lihat perkembangan tadi itu. Oke. Ya, karena selama ini kita baik-baik saja, bahkan kita mensuplai 180 outlet kami, sementara kami nggak ada DC, mereka mau, itu kan sudah ada nilai juga yang mereka korbankan ke kami. Ya. Jadi walaupun semuanya balik lagi ke profit oriented gitu. Oke. Jadi kedua-duanya memang tujuannya profit, tadi cuman ada masalah ini sehingga itu harus dikesampingkan dulu masalah profitnya. Ya, kami mengkoreksi profit kami. Oke. Di seluruh jaringan minimarket Basmalah ini ya melaksanakan ini. Oke. Iya. Baik, terima kasih Pak Edi atas informasinya di pagi hari ini. Terima kasih kembali. Jazakumullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kalau air tadi Santri ya, udah jelas gitu. Jadi nggak perlu Aqua. Saya sebut saja mereknya. Atau kemudian kalau tadi ada Garnier, ada L'Oreal. Sebenarnya ada produk Muslim, tapi kan nggak bayar ke seorang Muslim, nggak saya sebut di sini ya. Oke. Dan selain Basmalah tadi juga ada Sakinah ya. Kemudian yang mungkin ada 212 Mart juga melakukan hal itu. Kemarin di Madura juga ada di salah satu desa Nasir ya juga melaksanakan pemboikotan terhadap produk-produk Gimana Prancis. tuh ceritanya? Satu desa memboikot produk, gitu ya? Belum sempat belum sempat investigasi. Iya. Oke, nanti harus kita cek ya. Dan Mitra Muslim tentu juga silahkan bisa bergabung dengan kami pagi hari ini di line telepon 0315624555 atau melalui WhatsApp di 0855300938. Ranah Publik akan segera kembali setelah iklan pariwara berikut ini. Dan tadi sudah ada dua narasumber ya di segmen yang pertama dan yang kedua tadi. Di segmen yang ketiga ini kita akan mencoba mewawancarai yaitu Gus ya. Gus Udin ya. Gus Farudin. Gus Udin, nama lapangannya ini merupakan koordinator aksi kekonjen Prancis di Surabaya yang insya Allah aksi protes maksudnya yang dilaksanakan pagi hari ini atau nanti siang jam 12. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Gus Udin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya di pagi hari ini Gus? Alhamdulillah. Gimana ini persiapan untuk aksi protes ke konjen Prancisnya ini? Alhamdulillah persiapan sudah 100% sudah matang. Ya. Tinggal nanti kita tinggal berdoa saja semoga acaranya lancar, tidak ada Amin. apapun. Oke. Apa yang akan disampaikan ke konjen Prancis nanti? Sebagaimana flyer yang sudah kita share ke beberapa media sosial, tema aksi kita hari ini, yang pertama kita menuntut permintaan maaf dari Presiden Prancis, karena sampai detik ini, mohon dikoreksi kalau saya keliru, karena sampai detik ini Presiden Prancis belum menyatakan permintaan maaf kepada umat Muslim seluruh dunia. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita menganjurkan atau kita mengajak saudara Muslim di Indonesia khususnya dan di seluruh dunia pada umumnya untuk memboikot produk-produk Prancis. Ya. Itu yang poin yang kedua. Terus yang ketiga, kita mendorong pemerintah Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Prancis. Oke. Tema aksi kita nanti ada 3 poin, itu nanti yang akan kita sampaikan ke pihak konjen. Gitu. Ada yang akan ditemui di sana nanti siapa saja? Kita kemarin sudah koordinasi sama pihak kepolisian karena konjen kehormatan yang di Jalan Mawar itu termasuk adalah ownernya Jayanata juga, Pak Han. Jayanata. Kita berharap beliau nanti bisa berkenan menemui
perwakilan ormas-ormas yang berunjuk rasa nanti. Ya. Ya, untuk aksi protes sendiri nanti siang ini terdiri dari ormas apa aja ini, Gus? Alhamdulillah yang sudah kita list hampir semua ormas Islam yang ada di Surabaya mendaftarkan diri. Ada teman-teman FPI, ada teman-teman Rumah Dakwah Indonesia, ada teman-teman Muhammadiyah selaku tuan rumah, dan Pokam sebagai pasukannya termasuk Tapak Suci, ada dari P411, dari Hidayatullah, banyak ormas, hampir semuanya ormas yang ada di Surabaya ikut bergabung dengan kita nanti. Oke, untuk masalah keamanan dan sebagainya artinya sudah koordinasi begitu dengan pihak berwenang ya? Siap, insya Allah ya. Ya, kalau kita lihat Pak Agus Fahrudin di beberapa kota di Indonesia, Solo, kemudian Yogyakarta, hari ini juga di Jakarta kalau tidak salah ya. Surabaya baru hari Senin gitu ya. Ditanyakan juga nih sama orang-orang, artinya kenapa nggak dari Jumat, Sabtu atau Kamis yang lalu begitu. Ada pertimbangannya kah atau melihat kondisi yang sampai sekarang belum ada pernyataan dari Macron, atau memang yang dipilih hari Senin karena kemarin kan long weekend tuh, panjang orang libur. Kita sempat berkoordinasi sama pihak kepolisian. Kita sih kepinginnya hari Jumat kemarin. Cuman karena waktu untuk mengajukan surat pemberitahuan itu kan aturannya 3 kali 24 jam. Akhirnya hari Jumat itu kita baru menyerahkan surat pemberitahuan. Jatuhnya ya hari Senin ini. Insya Allah tidak ada kata terlambat lah untuk aksi bela Nabi. Ya. Seberapa harapan dari teman-teman itu seberapa besar untuk aksi nanti ini mempengaruhi begitu keputusan-keputusan politik, baik itu oleh konjen Perancis di Surabaya atau bahkan yang kedubes di Jakarta atau bahkan ke Perancis, karena ini kalau dilihat dari tuntutannya kan besar ini tuntutannya. Ya, harapan kita pihak konjen yang ada di Surabaya menyampaikan ke kedutaan besar yang ada di Jakarta, kemudian kedutaan besar Jakarta menyampaikan ke Perancis, ke Paris. Harapannya seperti itu, sehingga membuka mata pemerintahan Perancis secara umum dan Presiden Macaroni. Mohon maaf saya sebut seperti itu aja karena dia sudah melecehkan Nabi saya juga punya hak untuk melecehkan dia. Harapannya ya seperti itu, biar Macaroni sadar bahwa perbuatannya itu salah. Agar dia tersadarkan, Presiden Macron ya. Pak Agus, seberapa besar kemudian masa yang akan dikerahkan sehingga harapannya tadi bisa menggerakkan konsul kehormatan Prancis ini untuk bicara ke kedubes? Estimasi yang masuk list 1000-an mungkin. Di masa pandemi ya? Ya, nanti kita tetap menerapkan protokol kesehatan. Kita sarankan para peserta aksi menggunakan masker, jaga jarak, segala macam. Nanti kita bagi-bagi masker juga nanti. Masker yang bertuliskan I love Muhammad. Insya Allah. Produknya pun nanti yang disampaikan bukan produk Prancis ya. Minumnya nanti mungkin dengan minuman-minuman yang Islami. Iya, ternyata umat Islam selama ini punya potensi yang besar. Ada santri, punya Nestor Kiri, ada Suli 5, punyanya Muhammadiyah. Macam-macam banyak lah. Dan umat sepakat sudah terlanjur geram dengan tindakan Prancis ini, dan ternyata memang membawa imbas yang sangat signifikan bagi pemerintah Prancis. Mereka kan kelabakan beberapa hari ini merayu Mufti Al-Azhar untuk mencabut boikot segala macam. Ya biar mereka merasakan akibat tindakannya yang kurang bertanggung jawab itu. Baik, terima kasih Gus. Sebentar, jam berapa nanti akan dilaksanakan aksinya? Kita sholat zuhur berjamaah dulu di Jalan Uni, kantor Pusda Muhammadiyah. Setelah itu kita geser ke Jalan Mawar. Jadi habis zuhur ya? Kalau jadwalnya sih jam 12 Nasir. Ya siapa tahu nanti Mahfud datang ke sana untuk meliput ya. Hari ini kan harus suara Muslim harus hadir di sana. Iya, kita sampaikan di talk show, kemudian semoga nanti bisa ada kesempatan meliput Mahfud ya. Pak Agus, terima kasih. Ya, Gus Istin, terima kasih ya. Semoga di lain kesempatan kita bisa siaran bareng juga tentunya. Insyaallah. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang pertama di Surabaya ya, aksi sebelum-sebelumnya sudah ada di kota-kota lain dan bahkan di Jakarta pun juga kabarnya hari ini untuk ke kedubes Prancis di Jakarta. Karena kalau dengar kabarnya kenapa nggak pekan kemarin, karena masih long weekend dari
dari Rabu ya kalau nggak salah, kalau ASN liburnya Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, sehingga mereka aksinya adalah hari ini. Dan itu bagian dari ekspresi tadi ya. Yang ekspresi tersebut adalah bagian juga dari semboyannya Prancis, kebebasan. Orang Indonesia pun juga bebas untuk menyampaikan ekspresinya, termasuk bebas juga untuk memboikot karena dia punya hak tadi untuk memboikot ya. Dan juga mitra muslim bebas untuk menyampaikan pendapat. Nah, wawasannya sudah ada masuk beberapa di 08553938 atau yang bergabung komentar di live YouTube Suara Muslim TV. Dan di sambungan telepon kita ada narasumber dari Majelis Ulama Indonesia yang beberapa waktu lalu juga merilis ada seruan untuk boikot produk Prancis. Di pagi hari ini kita terhubung dengan Bapak Dr. Sudarnoto ya. Assalamualaikum Pak Sudarnoto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Kabar baik Pak ya di pagi hari ini. Mohon maaf agak terlambat sedikit tadi teleponnya ya. Siap. Pak Sudarnoto, kalau kita mencermati beberapa rilis seruan ya atau poin dalam rilis MUI itu apa yang akan dilakukan oleh MUI setelah melakukan rilis ini gitu? Apa konsultasi dengan ormas atau mungkin melakukan dengan pemerintah bekerja sama begitu dengan pemerintah Indonesia agar efek jerah seperti yang diharapkan MUI itu benar-benar terasakan sampai ke Perancis sana oleh Macron? Ya, betul. Jadi memang ya saya kira tadi mungkin sudah didiskusikan ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Presiden Macron itu ya sudah tidak pantas lah, di luar batas-batas kewajaran, lagi dia sebagai seorang presiden sebuah negara yang besar ya, membangun semangat Islamofobia dengan cara-cara bersembunyi di balik kebebasan ekspresi. Nah, beberapa hari yang lalu mungkin juga sudah diikuti ya, Majelis Ulama bersama Muhammadiyah, kemudian ormas-ormas keagamaan lain sudah bertemu dengan Presiden. Untuk menyatakan pandangannya, mendorong Pak Presiden sesuai dengan apa yang telah kami buat dalam seruan kami terkait dengan pernyataan Macron. Dan kami bergembira lah, bersyukur Presiden sudah menyatakan sikap yang menurut hemat kami itu sangat tegas ya. Pertama ya meminta Macron mendesak Macron untuk minta maaf, kemudian dan ada beberapa poin-poin yang penting yang sebetulnya secara diplomatik ini menjadi pukulan juga bagi Prancis. Nah, kami berharap Prancis bisa bisa menyadari tidak saja terhadap melihat reaksi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan juga MUI beserta ormas-ormas lain. Bahkan juga harus memperhatikan sentimen global, terutama di negara-negara Muslim yang juga sudah memberikan reaksi yang cukup keras juga, misalnya dengan pemboikotan itu. Nah, ini sudah kita senang dengan reaksi itu. Tinggal memang ada beberapa langkah-langkah yang menurut saya juga penting, konkret. Kalau seandainya Prancis itu masih bersikeras dengan pandangannya, kita juga sudah meminta agar pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri untuk menarik dubes kita yang ada di Prancis. Nah, yang kedua juga sebaliknya, dubes Prancis yang ada di sini ya sudahlah, dipulangkan saja. Jadi ada langkah-langkah misalnya pemboikotan global terhadap semua produk-produk Prancis, kemudian langkah-langkah diplomatik yang lebih konkret, dan itu saya kira sudah menurut hemat kami itu langkah-langkah yang tidak biasanya dilakukan dalam situasi yang normal. Nah, ini karena situasi yang tidak normal perlu langkah-langkah yang penting. Nah, kita lihat saja nanti kalau seandainya Prancis masih keras kepala juga, ya kita akan melakukan koordinasi lagi. Yang pasti
Majelis Ulama Indonesia juga sudah melakukan himbauan mengajak ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia untuk juga melakukan melakukan respon secara beradab lah ya. Oke. Bahkan juga umat, seruan kita kepada khotib-khotib penceramah itu juga jelas. Jadi untuk membangun kesadaran munculnya Islamofobia, munculnya kekuatan sekularisme radikal yang tidak saja merusak prinsip-prinsip kemanusiaan, tetapi juga Universal Declaration of Human Rights, termasuk juga demokrasi yang dijunjung tinggi itu. Saya kira itu ya yang kami pikirkan. Jadi ada langkah ekonomi, kemudian ada langkah diplomasi politik tadi, termasuk juga langkah aksi-aksi demonstrasi yang dilakukan dengan tertib. Ya. Kita tidak menyebut demonstrasi ya, Tetapi kalau misalnya masyarakat kemudian berinisiatif atas inisiatifnya sendiri untuk mengekspresikan sikapnya dengan cara demo atau cara-cara lain yang beradab, saya kira juga hak mereka ya. Tinggal kita memilih cara-cara yang lebih baik bagi umat Islam. Oke. Jadi tidak menganjurkan dan juga tidak melarang kalau misalnya umat Islam melakukan aksi demonstrasi protes ini di seluruh Indonesia. Tidak menganjurkan dengan kata spesifik demonstrasi, tetapi menyampaikan pandangannya. Menyampaikan pandangannya. Bisa saja kan ormas-ormas Islam atau kekuatan-kekuatan umat Islam datang ke kedutaan besar Perancis gitu ya, bertemu ya. Kalau minta bertemu diterima ya bagus, bisa menyampaikan aspirasi langsung. Tapi kalau tidak mau diterima ya kan umat juga nanti yang akan memikirkan bagaimana caranya. Tapi ya kita menganjurkan agar memberikan sikap pandangannya ya terhadap bersatu padu untuk menyatakan pandangannya. Itulah. Pak Sudarnoto, terakhir Presiden juga ikut mengecam apa yang disampaikan oleh Emmanuel Macron. Itu sudah cukupkah seperti itu yang dilakukan oleh Presiden Jokowi atau tadi harus ada langkah? Harus ada langkah-langkah. Jadi Presiden menyatakan begitu itu artinya paling tidak dari Kementerian Luar Negeri juga melakukan langkah-langkah untuk menerjemahkan sikap Presiden. Nah, ini yang akan kita lakukan koordinasi, MUI melakukan koordinasi dengan pihak Kementerian Luar Negeri untuk lakukan langkah-langkah itu. Dan kami dalam beberapa hal, misalnya kasus Palestina, kemudian kasus yang kemarin itu Azerbaijan, Armenia, itu kita melakukan koordinasi terus dengan pihak Kementerian Luar Negeri. Jadi pihak Kementerian Luar Negeri saya kira juga Menlu ya, saya kira sudah tahulah bagaimana menerjemahkan itu. Tinggal kami Majelis Ulama sebagai kekuatan civil society dengan kekuatan ormas-ormas lain atau masyarakat lain melakukan kontrol, melakukan koordinasi dengan Kemenlu dan sebagainya supaya gerakan ini betul-betul efektif dan jera. Baik. Karena ini tidak saja terkait dengan soal soal kemanusiaan dan sebagainya, tapi soal juga hubungan antar agama gitu. Kalau ini dibiarkan itu bisa mengganggu itu. Baik Pak Sudarnoto, terima kasih atas pencerahannya di pagi hari. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sumber terakhir Mitra Muslim dari Majelis Ulama Indonesia Pusat, Pak Dr. Sudarnoto AZ. Dan di YouTube juga ada komentar ini ya, Bunda Dwi yang menyebutkan boykot produk Prancis. Terima kasih Ibu sudah bergabung dan juga pesan-pesan tadi di WhatsApp sudah kita bacakan ya. Dan Mitra Muslim, untuk Anda tentu punya hak tadi untuk melakukan berbagai macam bentuk protes tadi ya, bisa melalui tulisan atau bahkan melalui aksi seperti teman-teman yang akan melakukan demonstrasi ke konjen Prancis siang ini setelah sholat zuhur di konjen Prancis itu kalau tidak salah di Jalan Mawar ya, Jalan Mawar. Nanti Anda cek aja di sana, ada satu produk kosmetik yang besar, itu ownernya adalah konjen Prancis di Surabaya. Kemudian
tadi ada aksi boykot ekonomi seperti yang dilakukan oleh minimarket Sidogiri dan Sakinah juga. Oke. Kemudian juga ada yang diplomatik mungkin yang harus dilakukan seperti disampaikan oleh MUI, dan Anda mitra Muslim bisa melakukan apapun begitu ya, sebagai bagian dari bentuk pembelaan kepada Rasulullah SAW yang tentunya semuanya adalah sesuai dengan keyakinan kita. Dan terima kasih untuk Anda sudah berbagi di pagi hari dalam ranah publik. Insya Allah akan jumpa lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya, dan segenap mitra siaran bertugas, produser eksekutif Praga Satria, gatekeeper Elsa Hairunisa, Edi Haryanto sebagai videografer, dan saya Muhammad Nasir. Saya Mahfud Manaf, pamit undur diri. Terima kasih Anda telah mendengarkan, dan setelah ini Anda juga bisa menyimak program Jelajah Al-Quran. Jangan lupa tetap melaksanakan 3M ya. Cuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan jaga jarak. Oke, dan bicara Jelajah Quran, mitra Muslim ya, ini bagi Anda yang belum mengikuti giveaway Jelajah Al-Quran Special Maulid, masih ada kesempatan ya sampai 5 November nanti. Sampai 8 November. Jadi caranya mudah, Anda bisa ikutan giveaway Jelajah Al-Quran Special Maulid. Caranya subscribe YouTube Suara Muslim TV, kemudian follow Instagram Suara Muslim dan Instagram Rumah Danis Official. Kemudian Anda bisa daftar melalui WhatsApp dengan format nama, spasi alamat, spasi ayat pilihan seputar Nabi Muhammad. Kirim ke 0821 3991 6596 ya. Kirimkan juga screenshot bukti telah subscribe YouTube Suara Muslim TV, dan Anda follow Instagram Suara Muslim juga Rumah Danis Official. Info selengkapnya nanti bisa Anda ikuti dalam Jelajah Al-Quran. Dan rekan saya Mahfud Manaf yang menemani Anda. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu kami bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Kami memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.